Disampaikan oleh Pak Danang begitu ya, kurang lebih sebetulnya bahwa hilirisasi ini sudah on track ya untuk kita terus bisa menambah nilai tambah begitu ya pada produk-produk ekspor kita. Nah, tapi mungkin catatan apa yang dirangkum oleh Indef berkaitan dengan hal ini juga mungkin perlu diimprove tentunya oleh pemerintah untuk kelancaran proses hilirisasi dan juga tentunya untuk meningkatkan nilai tambah kita, Pak Andri. Ya, kalau kita melihat dari hilirisasi yang saat ini sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah, tentu kita berharap bahwa hilirisasi ke depan itu bukan sekedar berasal dari komoditas-komoditas pertambangan saja, Mbak Iva, karena kita tahu juga bahwa komoditas-komoditas lain juga perlu diperlukan untuk ditingkatkan nilai tambahnya. Gitu. Kita tahu komoditas perkebunan juga memiliki hal yang sama, komoditas perikanan juga memiliki hal yang sama, dan juga komoditas-komoditas lainnya. Dan kita melihat sampai dengan hari ini fokusnya hanya kepada hilirisasi di pertambangan saja begitu. Dan apalagi kalau kita melihat ya, lebih fokusnya lagi adalah hilirisasi nikel gitu. Dan kita berharap bahwa pemerintah segera begitu ya untuk menindaklanjuti dengan masalah-masalah yang ada di komoditas-komoditas lain. Tidak hanya juga berfokus kepada hilirisasi, tetapi juga fokus kepada sektor-sektor hulu yang masih bermasalah. Karena kita melihat bahwa komoditas perkebunan misalnya saja ya, kita sebutkan seperti karet gitu ya, itu juga masih memiliki persoalan di sektor hulunya. Padahal kita tahu sendiri bahwa kinerja dari industri karet terus mengalami penurunan. Nah, ini yang menurut saya kita tunggu bagaimana kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk meningkatkan komoditas-komoditas perkebunan. Dan nantinya kalau kita bisa berhasil melakukan hilirisasi di komoditas-komoditas perkebunan, saya rasa peningkatan dari nilai tambah untuk ekspor terutama dari sisi non migas pastinya akan meningkat begitu, Mbak. Oke, baik. Dari sektor real begitu, dari yang dirasakan oleh para pelaku usaha sendiri di berbagai bidang ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Andri bahwa hilirisasi juga perlu dilakukan di berbagai bidang, tidak hanya dari sektor mineral saja. Nah, ini seperti apa mungkin yang perlu dilakukan ataupun juga perlu ditingkatkan dari pemerintah untuk mendukung pengusaha dalam melakukan hal ini tentunya, mendorong pengusaha lebih jauh lagi, Pak Danang? Ya, kendala-kendala besar untuk meraih sektor hilir kan terkait dengan tiga hal komponen utama ya. Satu terkait dengan kemampuan fabrikasi kita, itu teknologi, kemudian peningkatan efisiensi ya kalau teknologi kita. Yang kedua masalah-masalah dari sektor kredit atau perbankan. Nah ini harus menjadi salah satu bagian besar ketika adopsi teknologi tidak diiringi dengan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kreditnya untuk mendukung sektor-sektor hilir atau sektor-sektor manufaktur, maka kemudian dua hal ini menjadi tidak ada gunanya gitu. Nah yang ketiga sektor sumber daya manusia. Nah kita mesti melihatnya secara makro seperti itu. Tiga hal ini menjadi komponen besar dalam konteks pemikiran untuk melakukan hilirisasi di semua sektor. Tidak hanya di sektor nikel atau pertambangan seperti yang disampaikan Mas Andri tadi, tapi sektor hilir terkait dengan CPO, sektor hilir terkait dengan industri olahan pangan, itu masih menjadi satu bagian yang menantang sehingga kita bisa tumbuh ekonomi kita dari produk-produk yang diolah sedemikian rupa untuk langsung bisa dikonsumsi, bukan bahan mentah atau bahan baku. Nah, kita mesti melihatnya dalam rangka pemikiran alih teknologi yang dari dulu sudah sering digaungkan. Pemerintah lebih suka bicara daripada praktiknya gitu. Bagaimana skema alih teknologi kan harus difasilitasi oleh pemerintah, tidak hanya oleh korporasi-korporasi. Kemudian bagaimana kemudian memaksa atau membuat skenario kredit murah untuk manufacture dalam konteks hilirisasi. Kan ini masih menjadi tantangan besar kota di Indonesia untuk menyatukan dua hal tersebut. Sekarang kita masih memiliki apa istilahnya Mas Andrew, pagu kredit yang relatif lebih mahal dibandingkan negara-negara di Asia, ASEAN yang lain gitu. Sehingga manufaktur yang membutuhkan
modal atau investasi atau kapital yang besar tidak bisa langsung menyerap dari perbankan karena nilai bunga kreditnya yang sangat tinggi. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jadi sumber daya manusia, kredit bunga bank, kemudian alih transfer teknologi sehingga memunculkan proses-proses hilirisasi secara lebih baik. Dan manufaktur kita akan tunggu kalau tiga hal itu bisa dikondisikan sedemikian rupa. Nah, siapa yang bisa mengkondisikan itu? Pemerintah. Tapi pemerintah tampaknya tidak melakukan gebrakan serius dalam hal itu, sehingga kita selalu bangga dengan neraca dagang setiap udah katanya udah 40 bulan tumbuh terus-menerus. Loh iya, karena barang-barang yang kita jual barang-barang dari Tuhan gitu. Suatu saat Tuhan tidak kasih anugerah itu lagi, terus bagaimana? Nah gitu dong, kita harus mulai Ya. berpikir barang-barang yang memiliki value added dari karya ciptaan Tuhan yang disebut manusia itu. Oke, baik. Tadi ada beberapa poin catatan begitu dari Anda, Pak Danang, tadi termasuk dari sisi produksi, transfer teknologi seperti apa, dan tadi yang di-highlight adalah dari sisi pembiayaan ya, bunga kredit yang masih cukup tinggi begitu. Nah, tanggapan dari Anda, Pak Andri, berkaitan dengan hal ini sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat memang dalam beberapa waktu terakhir memang era suku bunga memang lagi tinggi begitu, tapi kan sudah mulai akan turun begitu ya ke depannya. Nah, ini apakah juga bisa menjadi peluang tentunya bagi sektor industri bisa untuk lebih meningkatkan hilirisasi ke depannya, Pak Andri? Ya, ya, saya sepakat dengan Pak Danang bahwa memang sebetulnya dari sisi perbankan kita masih belum bisa menurunkan cost of borrowing misalnya seperti itu. Dan juga cost of creditnya sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa suku bunga kita ya kemungkinan akan turun ya di semester 2 begitu, Mbak Eva, dan kita berkaca juga kepada program hilirisasi kemarin bahwa hilirisasi nikel saja kita tahu bahwa perbankan yang ikut dalam hilirisasi nikel itu tidak ada perbankan dari Indonesia. Nah, ini yang menurut saya salah satu hal yang cukup ironi bahwa kita sendiri tidak bisa membiayai program-program yang dirasa bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan kita gitu. Dan tentunya dari sini kan kita melihat bahwa permasalahannya apa sih gitu ya. Perbankan juga tidak confidence mereka bahwa kalau misalnya nikel ini habis dalam waktu 10 tahun lalu lantas processingnya nanti seperti apa begitu ya, industrinya nanti seperti apa, apakah ditinggalkan atau tidak, asetnya nanti seperti apa begitu. Ini masih banyak ketakutan yang dirasakan oleh perbankan dan tidak ada jaminan juga dari pemerintah. Nah, ini yang berbeda dengan bank-bank yang dari luar ya, kita sebut saja dari China yang memang mereka confidence bagaimana meningkatkan industri itu tidak hanya bahkan di dalam negeri tetapi juga di luar di wilayah-wilayah investasi terutama di Indonesia. Perbankan ikut serta untuk mendorong agar hilirisasi nikel itu terjadi di Indonesia karena mereka merasa bahwa ini cukup bermanfaat bagi negara mereka, dan ini menurut saya hal-hal yang memang harusnya kita pikirkan manakala nanti kita melakukan hilirisasi di beberapa komoditas lainnya, karena kita harapkan bahwa tidak hanya bagaimana kita bisa menyediakan wilayah untuk diinvestasikan oleh investor asing, tetapi juga kita bisa terlibat di sana minimal dari segi pendanaan begitu, Mbak Iva.